Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Jemaat Tuhan yang terkasih, malam sebelum Yesus ditangkap, saat itu Yesus bersama dengan para murid berada di Taman Getsemani. Di Getsemani ini Yesus berdoa kepada Allah untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan bahwa saat itu Yesus merasa sedih dan gentar. Bahkan Yesus juga berkata bahwa ia begitu sedih sampai mau mati rasanya. Di dalam kitab Markus juga, Markus 14 ayat 33 mengatakan bahwa saat itu Yesus mengalami perasaan takut dan gentar. Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Jadi di Taman Getsemani inilah Yesus merasa sedih, gentar, gelisah, dan mengalami ketakutan yang begitu hebat. Yesus takut di sini bukan karena ia takut akan penderitaan atau kematian yang akan ia hadapi, melainkan Yesus takut pada murka Allah. Yesus takut pada cawan murka Allah yang menimpanya pada saat ia menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu di Taman Getsemani ini Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan segala apa yang menjadi perasaannya. Dan untuk hal ini Yesus berdoa sampai 3 kali. Dan dalam doanya Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, doa Yesus ini adalah doa yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena sekalipun ia tahu bahwa cawan murka Allah itu begitu menakutkan baginya, tetapi ia tetap tunduk pada kehendak Bapaknya. Saudara, masing-masing kita juga punya Getsemani kita sendiri-sendiri, di mana seringkali kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita. Jalan-jalan Tuhan itu bertentangan dengan jalan-jalan yang kita pilih. Atau bahkan kehendak Tuhan itu kadang sulit untuk kita mengerti dan sulit untuk kita pahami. Dan ketika kita melihat kehendak dan jalan kita sepertinya jauh lebih baik daripada kehendak dan jalan Tuhan. Tapi jikalau ada di antara kita yang pada posisi ini, marilah kita mau belajar daripada Yesus. Belajar dan meneladani sikap dan doa Yesus dengan mengatakan bahwa bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Allah yang terjadi. Saya mengutip kata-kata dari William Barclay mengatakan begini, tugas yang paling berat dari kehidupan adalah menerima apa yang tidak dapat kita pahami, tetapi kita dapat melaksanakannya kalau kita merasa cukup yakin akan kasih Allah. Mari belajarlah berserah kepada kehendak Allah, sama seperti teladan yang sudah Yesus berikan bagi kita saat ia berdoa di Taman Getsemani. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar mempercayakan diri kami dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu jalan dan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.